Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Yuni Priandini dengan rekan saya Ika Andrini. Kami hadir akan menyapa hari ini. Kesetaraan gender adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak diskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrati. Ini akan memaparkan beberapa informan kami yang membahas tentang kesetaraan gender yang terjadi dalam masyarakat dan dunia pendidikan. Pandangan saya itu manusia yang di dalam sistem sosialnya itu lebih didominasi oleh seorang laki-laki dan mereka lebih mengeksploitasi peran perempuan. Jadi perempuan diposisikan paling bawah dari para laki-laki seperti itu. Menurut saya, manusia patriarki merujuk pada sistem sosial di mana pria menempatkan peran penting dalam bidang prioritas, partisipasi sosial dan politik, dan kontrol pengarahan. Menurut saya, manusia patriarki itu adalah suatu sistem hubungan, keyakinan, dan nilai-nilai yang tertanam dalam sistem politik, sosial, dan ekonomi yang membangun ketidaksetaraan gender antara pria dan wanita. Menurut saya, pengertian dari manusia patriarki adalah suatu sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam berbagai peran yang ada di dalam ranah rumah tangga. Itu dalam sebuah keluarga saja, seperti sekarang itu kan kepala keluarga mesti diduduki oleh seorang laki-laki. Ya, laki-laki itu menganggap bahwa mereka itu sebagai kepala keluarga, mereka mempunyai kuasa untuk ininya mengatur kegiatan rumah tangganya, terutama istrinya itu dianggap untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah tangganya itu, semua itu adalah tugas istri. Untuk memberikan bimbingan dan konseling yang efektif dan empatik kepada siswa-siswi yang mengalami diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan akibat manusia patriarki, guru BK dapat membangun lingkungan belajar yang inklusif, egaliter, dan menghargai keberagaman gender. Yang kedua, mengembangkan pendekatan proses pembelajaran yang sensitif terhadap gender. Patriarki itu menggambarkan maskulinitas dan menekan feminitas. Hal ini menyebabkan kekerasan berbasis gender yang juga menekan akses di bidang pendidikan, kesehatan, dan juga sumber daya lainnya. Dampak dari manusia patriarki terhadap kesehatan mental, kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat dapat berubah, yaitu ketidaksetaraan gender, pemikiran dan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, mengakibatkan perbedaan hak-hak, marginalisasi, diskriminasi, dan mengakibatkan ketertiban dan kekuatan dalam pernikahan yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan faktor-faktor lain. Saya sebagai anggota PKK untuk memberdayakan perempuan dan mengatasi manusia patriarki tersebut, sebaiknya para laki-laki atau bapak-bapak tersebut diberi sosialisasi atau penyuluhan sejenis pengarahan agar terutama di dalam rumah tangga mereka tidak hanya bisa mengatur-ngatur atau menyuruh-nyuruh perempuan agar menyelesaikan semua pekerjaan di rumah tangganya. Guru BK dapat mengembangkan pendekatan proses pembelajaran yang sensitif terhadap gender, menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan untuk guru dan staf mengenai pendekatan inklusif dan berwawasan gender. Menurut saya, kita dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi dampaknya pada individu dan juga masyarakat, serta kita dapat memerangi patriarki melalui pendidikan, advokasi, dan tindakan nyata. Diperlukan upaya seperti advokasi untuk kesetaraan gender, pendidikan yang inklusif, pemberdayaan perempuan, dan penegakan hukum yang adil. Kesejahteraan sosial termasuk
kesejahteraan mental dapat dicapai melalui kondisi kesejahteraan secara sosial yang meliputi kekuasaan individu, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial juga mencakup penyediaan kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri. Dapat disimpulkan tuh bahwa kesetaraan gender sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dan dunia pendidikan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari beberapa informan kami bahwa tindakan yang bisa kita lakukan itu adalah dengan tindakan tidak membeda-bedakan dan tidak mendiskriminasi pekerjaan berdasarkan jenis kelamin. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.